Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurwidia dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas MA 21C06 SDM, dengan nama dosen Ibu Purwanti SPD MM, dengan tema analisis volume biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu di sini saya mengambil studi kasus tentang analisis volume biaya di PT Otomotif daerah Jababeka. Di sini untuk profil perusahaan, PT Otomotif di Jababeka ini adalah perusahaan yang memproduksi suku cadang otomotif. Perusahaan berencana untuk memperkenalkan produk baru berupa komponen rem. Sebelum memutuskan untuk memproduksi secara massal, manajemen perlu melakukan analisis volume biaya untuk memahami titik impas atau break even point dan menentukan tingkat produksi yang optimal. Untuk data awal, di sini perusahaan memiliki data biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu dengan biaya 500 juta per tahun. Biaya ini meliputi sewa pabrik, gaji manajer, dan asuransi. Yang kedua ada biaya variabel per unit atau variable cost, yaitu dengan harga 100.000 per unit, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya variabel lainnya. Untuk harga jual per unitnya itu 250.000. Harga jual ini diperkirakan berdasarkan analisis pasar. Tujuannya, perusahaan ingin mengetahui yang pertama ada break even point atau titik impas dalam unit dan rupiah. Yang kedua ada beberapa volume produksi yang diperlukan untuk mencapai target laba, yaitu 200 juta. Yang ketiga ada bagaimana perubahan dalam biaya tetap, biaya variabel, atau harga jual dapat mempengaruhi profitabilitas. Untuk langkah-langkahnya dalam analisis volume biaya, yaitu yang pertama ada menghitung break even point atau titik impas. Titik impas adalah titik di mana perusahaan tidak mengalami untung atau rugi, yaitu ketika total biaya sama dengan total pendapatan untuk menghitung break even point. Rumus break even point yaitu break even point atau unit sama dengan biaya tetap harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dikurang break even point per unit sama dengan biaya tetap dikali harga jual per unit, yaitu di sini adalah 500 juta dikali 250.000 dikurang 100.000 sama dengan 500 juta 150.000 sama dengan 3.333 unit. Jadi perusahaan harus menjual 3.333 unit untuk mencapai titik impas. Yang kedua ada break even point dalam rupiah. Untuk break even point dalam rupiah ini dengan rumus yaitu break even point dikali harga jual per unit, yaitu 3.333 dikali 250.000 sama dengan 833.250 sama dengan 3.333 dibagi times, yaitu 250.000 sama dengan 833.250.000 sama dengan 3.333 dikali 250.000 sama dengan 833.250.000 rupiah. Perusahaan harus menghasilkan penjualan sebesar 833.250.000 untuk mencapai titik impas. Yang kedua ada menghitung volume produksi untuk mencapai target laba. Untuk menghitung volume produksi yang diperlukan guna mencapai laba target yaitu 200 juta. Dengan rumus perusahaan harus memproduksi dan menjual 4.667 unit untuk mencapai laba sebesar 200 juta. Untuk yang ketiga ada analisis sensitivitas atau pengaruh perubahan biaya atau harga. Manajemen ingin tahu bagaimana perubahan dalam biaya tetap, biaya variabel atau harga jual dapat mempengaruhi titik impas dan profitabilitas. Berikut beberapa skenario-nya. Yang pertama ada jika biaya tetap meningkat menjadi 600 juta, misalnya ini kenaikan sewa, yaitu maka perusahaan perlu menjual 4.000 unit untuk mencapai impas. Yang kedua ada jika harga turun menjadi 230.000 karena persaingan pasar, itu dalam hal ini perusahaan perlu menjual lebih banyak, yaitu 3.846 unit untuk impas. Jadi kesimpulannya
Dari analisis volume biaya ini, manajemen PT Otomotif di JBK dapat membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, PT IMPAS tercapai pada penjualan 3.333 unit atau 833.250.000. Yang kedua, untuk mencapai target laba 200 juta, perusahaan harus menjual 4.667 unit. Yang ketiga, perubahan dalam biaya tetap, biaya variabel atau harga jual secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah unit yang harus diproduksi dan dijual untuk mencapai impas atau target laba. Rekomendasinya yang pertama, manajemen harus berhati-hati terhadap kenaikan biaya tetap karena hal ini akan menaikkan break-even point. Yang kedua, penurunan harga jual untuk bersaing di pasar perlu diimbangi dengan strategi pengendalian biaya agar perusahaan tetap menghasilkan keuntungan. Dengan analisis ini, di PT Otomotif JBK bisa memutuskan apakah mereka harus melanjutkan produksi atau mencari alternatif strategi untuk menjaga biaya tetap terkendali dan mencapai target laba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.